Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Saya Chandra Ortega, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, akan menyampaikan koneksi antar materi modul 1.1, kesimpulan dan refleksi filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Pertama, saya akan menyampaikan dasar-dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara. 1. Sistem AMO atau menuntun. Pendidik menuntun peserta didik agar dapat mencapai kebahagiaan dan keselamatan baik sebagai manusia maupun sebagai masyarakat. Pendidikan harus sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Pendidikan juga harus berhamba pada anak, yang artinya pendidik memenuhi segala kebutuhan anak. Ki Hajar Dewantara juga menyampaikan konsep budi pekerti yang berhubungan dengan olah cipta, rasa, karsa, maupun olahraga. Ki Hajar Dewantara juga menyampaikan konsep-konsep perubahan, yaitu asas trikon. Pendidikan atau pengembangan pendidikan itu harus kontinu atau berkesinambungan, harus konvergen atau mencari dari sumber-sumber lain, dan konsentris, harus sesuai juga dengan kepribadian sendiri. Peserta didik harus merdeka, baik lahir maupun batinnya. Kemudian Ki Hajar Dewantara juga berpemikiran bahwa pendidikan itu bukan tabula rasa. Anak atau peserta didik itu bukan kertas putih yang bisa ditulis sesukanya, melainkan kertas tersebut sudah memiliki pola-pola terputus tersendiri, sehingga tugas pendidik hanya menebalkan pola-pola tersebut agar baik lakunya. Ki Hajar Dewantara juga mengibaratkan pendidik sebagai petani atau tukang kebun kehidupan yang membesarkan benih-benih kehidupan sehingga nanti dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Selanjutnya saya akan menyampaikan refleksi saya terhadap pemikiran filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Sebelum mempelajari modul 1.1 ini, saya terfokus hanya pada pencapaian kognitif siswa saya saja. Saya menganggap ketuntasan pencapaian materi yang itulah yang utama dibandingkan dengan pemahaman karakter. Dan saya menganggap murid saya sebagai objek pembelajaran sehingga pembelajaran itu terpusat pada guru. Saya menganggap bahwa setiap murid bisa saya bentuk, saya ajarkan sesuai dengan kehendak saya. Sehingga saya sering merasa stres dan kecewa ketika saya gagal, ketika siswa-siswa saya tidak tuntas ketika melakukan evaluasi. Namun setelah saya mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara ini, saya menyadari bahwa seharusnya pendidikan itu holistik atau menyeluruh, bukan hanya saja aspek kognitif yang saya kedepankan, melainkan ada aspek lain yaitu afektif, psikomotor, spiritual, sosial maupun budaya. Murid itu bukan hanya objek pembelajaran, melainkan subjek pembelajaran, sedangkan guru hanya berperan sebagai fasilitator. Selain itu, saya harus mempelajari latar belakang dan karakter murid dan senantiasa memberikan mereka kesempatan agar dapat tumbuh berkembang sesuai dengan kodratnya. Saya memandang bahwa setiap anak itu unik dan memiliki bakat dan potensi masing-masing yang dapat dikembangkan. Kemudian yang dapat segera saya terapkan dalam pembelajaran di kelas antara lain: 1. Saya harus memerdekakan lahir dan batin siswa saya dengan merancang pembelajaran interaktif dan menyenangkan yang memberikan kebebasan siswa-siswa saya untuk mengembangkan potensinya
melalui pembelajaran yang berdiferensiasi sesuai dengan karakter dan latar belakangnya. Kemudian saya harus mengedepankan aspek budi pekerti dalam setiap pembelajaran saya. Saya akan menerapkan pendidikan yang menuntun, bukan menuntut. Terakhir, kesimpulan dari saya tentang pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara yaitu mendidik merupakan proses memanusiakan manusia, sehingga peserta didik harus merdeka dari segala aspek kehidupan, baik secara fisik, mental, jasmani, maupun rohani. Semoga kita semua dapat mengimplementasikan pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara. Semangat, salam guru penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.